Dia bilang Halo Vega. Yang punya. Hati-hati. Say hi dulu dong. Hai, hai. Hai. Ibu, adik-adik di masalah bisnis. Kenapa sih harus ke Desa Jamu Menoreh? Karena Desa Jamu Menoreh ini kalian akan melihat banyak-banyak macam jamu, dan juga di sini juga banyak kuliner yang khas dari Desa Jamu Menoreh. Dan di lokasi Desa Jamu Menoreh ini kalian akan melihat banyak bukit karena lokasinya itu tengah di tengah-tengah Bukit Kulon Progo. Sego brongso merupakan makanan khas yang biasanya dibuat untuk perayaan Miwiti, yaitu upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat sebagai tanda masa awal panen. Sego brongso ini dibuat menyerupai tumpeng yang memasaknya membutuhkan waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam. Lalu selanjutnya ada legondo yang merupakan makanan yang merupai lemper, namun di dalamnya berisikan pisang raja yang dikukus. Legondo merupakan kue khas tradisional Yogyakarta yang terbuat dari beras ketan dan santan. Kue ini dibungkus dengan daun pisang yang diikat dengan 3 iratan bambu. Lalu makanan yang terakhir itu adalah pelas, merupakan makanan yang terbuat dari parutan kelapa yang diberi bumbu. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai, garam, tomat, dan lain-lainnya. Selanjutnya, setiap kegiatan di Oma Jamu Menoreh memiliki penanggung jawabnya masing-masing. Dalam hal kuliner, Ibu Sumi menjadi penanggung jawab juga sebagai tokoh yang dituakan. Pengolahan kuliner di Dusun Kemiriombo dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat. Nah, seluruh masyarakat Dusun Kemiriombo bisa mengambil alih proses pemasakan sesuai dengan ketersediaan bahan dan alat di dapur mereka masing-masing. Jenis makanan yang diproduksi juga hanya menunggu pesanan dari wisatawan yang datang ke Oma Jamu Menoreh atau Dusun Kemiriombo. Selanjutnya ada WEN. Tim pengolahan pada kuliner Dusun Kemiriombo ini mulai menyiapkan kuliner tradisionalnya seperti sego brongsong saat musim panen untuk melakukan acara adat perayaan Miwiti, yaitu acara untuk melakukan syukuran atas hasil panen atau seperti sedekah bumi. Nah, tim pengolahan kuliner pada Dusun Kemiriombo ini juga menerima pesanan-pesanan dari wisatawan yang datang ke Dusun Kemiriombo tersebut. Dusun Kemiriombo, Kelurahan Gerbosari, Kapanewon, Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo memiliki produk kuliner atau makanan yang menjadi ciri khas di dusun tersebut. Pada Dusun Kemiriombo ini, mereka memiliki 2 jenis kuliner, yaitu kuliner turun-temurun dan kuliner inovatif. Pada kuliner turun-temurun, yaitu terdapat ayam ingkung, pelas, geblek, dan juga tumpeng brongsong, yang biasanya dibuat untuk acara-acara tertentu. Dan saat ini, jarang ada warung makan yang menjual makanan-makanan tersebut. Dan untuk kuliner inovatif, yaitu salah satunya ada cendol dawet temu ireng. Kuliner ini sudah banyak yang menjual di sekitar Dusun Kemiriombo itu. Pada jenis kuliner turun-temurun, itu diproduksi oleh masyarakat setempat yang sudah memiliki keahlian dalam membuat kuliner tersebut, sehingga dalam pengolahan makanan tersebut dilakukan pada dapur pribadi warga setempat dengan bergotong royong satu dengan yang lainnya. Tak jarang warga akan memiliki sebuah acara atau hajat akan memproduksi makanan sendiri karena ilmu dan cara yang sudah turun-temurun ke masyarakat setempat. Jadi, di Dusun Kemiriombo ini, mereka tidak memiliki dapur khusus untuk mereka bisa bareng-bareng membuat produk kuliner. Nah, dari sekian banyak makanan tradisional, aku mau ajak teman-teman untuk membuat 2 makanan tradisional, yaitu geblek dan dawet temirang. Yang pertama, kita akan masuk ke tata cara membuat geblek. Pertama-tama kita siapkan bahannya di sini.
Cara pembuatan yang pertama, kita parut dahulu singkong yang telah disediakan hingga menjadi parutan yang halus. Lalu kita siram dan rendam dengan air dan kita saring ampasnya. Kita pisahkan antara ampas dan juga hasil dari siram resapan air. Nah, setelah itu airnya tadi kita endapkan hingga terpisah antara endapan pati dan juga airnya. Yang kedua, dari si ampas ini juga kita pisah ke wadah yang terpisah. Setelah itu kita ambil ampas dan kita campur dengan bawang yang telah disediakan dan juga garam. Kita aduk menjadi satu dan kita kukus hingga matang. Setelah itu kita angkat dan kita diamkan hingga dingin. Setelah didiamkan, kita tumbuk-tumbuk adonan hingga halus. Kemudian kita campurkan dengan pati yang telah kita singkirkan. Setelah itu kita bentuk adonan menjadi yang ke-8. Setelah itu kita siapkan minyak panas dan penggorengan, kita goreng. Setelah digoreng kita dapat tiriskan setelah matang dan juga setelah itu dapat disajikan dengan hangat dengan berbagai macam sambal yang teman-teman sukai. Setelah itu masuk ke bagaimana cara pembuatan cendol. Yang pertama, kita campur semua adonan cendol menjadi satu dalam sebuah wadah panci. Kita panaskan di api yang sedang hingga adonan mendidih. Setelah adonan mendidih, kita dapat matikan api dan kita siapkan cetakan cendol dan juga air es untuk sebagai tampungan saat cendol itu menetes sehingga terbentuk sebuah cetakannya. Setelah kita menyetak cendol, kita dapat menyiapkan panci untuk membuat air sirup gula merah, di mana bahan-bahan air sirup gula merah kita campur menjadi satu dalam panci tersebut dan kita panaskan hingga gula merah larut di dalamnya. Dan yang terakhir, kita membuat kuah dari santan. Kita panaskan air santan yang sudah kita buat dari perasan kelapa ataupun santan yang sudah jadi. Kita panaskan hingga mendidih. Setelah itu dapat didinginkan. Dalam penyajiannya biasanya kita sediakan satu buah mangkok dan kita masukkan cendol dahulu, kita masukkan kuah santan, dan yang terakhir kita masukkan sirup gula merah di dalamnya dan makanan siap disajikan. Jadi itu dia bagaimana cara membuat makanan khas Kulon Progo. Semoga teman-teman dapat terbantu dari cara ini dan dapat diikuti oleh teman-teman semua. Terima kasih.